Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melakukan proses presentasi dari hasil poster psikoedukasi mata kuliah kesehatan mental Prodi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Ya, ini teman-teman di kelas semester 5 ya. Semester 5 kelas A1. Nah, nanti silahkan teman-teman presentasikan poster yang telah disusun untuk sebagai bagian dari tugas UTS ya, untuk memenuhi tugas UTS. Nah, nanti silahkan di-present di forum ini nanti ya, sehingga harapannya materi yang kalian buat itu nanti juga bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman secara umum, tidak hanya di lingkungan manusia seperti itu ya, atau tidak hanya di forum kelas ini, tapi juga lebih luas lagi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti teman-teman semua akan punya kesempatan mempresentasikan maksimal 15 menit untuk masing-masing. Nanti setelah presentasi akan ada sesi diskusi tanya jawab lebih lanjut terkait dengan materinya. Seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya dosen mata kuliah kesehatan mental Elmi Gunavita Zahro yang hari ini akan memandu sebagai host di kegiatan hari ini. Seperti itu ya. Oke, kita sifatnya santai saja ya, sehingga nanti pas waktu present harapannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk yang pertama melakukan presentasi terhadap hasil poster psikoedukasi kesehatan mental itu adalah Anissa Octavia ya. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Anissa Octavia. Silahkan. Baik, Bu Bona, terima kasih. Kan ya? Oke, sudah terlihat. Boleh tolong dibesarkan sedikit biar agak lebih kelihatan jelas. Oke, ya silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Octavia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari poster yang saya buat. Nah, di sini poster yang saya buat itu berjudul Jaga Mentalmu Dimulai dari Memahami Diri Sendiri atau Self-Awareness. Nah, kenapa saya memilih judul ini atau tema ini? Karena menurut saya sebelum Anda untuk mendapatkan mental yang sehat, Anda perlu tahu diri Anda sendiri. Maksudnya batas-batasan Anda, misalkan kayak capek Anda di batas mana, terus kekurangan Anda apa, kelebihan Anda apa, terus keinginan Anda apa. Anda harus memahami diri sendiri sebelum agar Anda dapat mendapatkan mental yang sehat gitu. Nah, di sini itu ada pengertian self awareness. Di sini bertujuan untuk agar orang-orang tuh paham dulu apa itu self awareness. Nah, di sini itu self awareness adalah kemampuan untuk menggali perasaan dan mengapa seseorang merasakan seperti itu dan pengaruhnya itu terhadap seseorang terhadap perilaku seseorang ke orang lain gitu. Nah, di sini juga saya memasukkan cara-cara untuk membangun self awareness sendiri. Yang pertama itu adalah dengan mengevaluasi diri. Nah, evaluasi diri ini dilakukan terhadap diri sendiri secara objektif, bukan subjektif. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui atau menilai kekuatan dan kelemahan diri untuk dijadikan bahan pengembangan diri. Jadi, kalau orang udah tahu misalkan kelemahannya di mana, kekurangan di mana, dia bisa fokus untuk mengembangkan dirinya dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Misalkan dia kekuatannya dia berani berbicara di depan umum, maka dengan kekuatannya itu dia akan mengembangkan dirinya, misalkan dia menjadi speaker di mana-mana gitu. Misalkan dia kelemahannya dia kurang percaya diri gitu misalkan. Nah, dengan kelemahan yang ada dia
mampu untuk mengurangi. Jadi kalau dia tahu kelemahannya ada di situ, dia bisa mengurangi kelemahan yang ada gitu. Nah, yang kedua itu dengan cara journaling. Nah, journaling ini salah satu cara untuk kita dapat mengevaluasi diri. Jadi misalkan kalau kita journaling istilahnya kayak diary gitu. Misalkan hari ini kita berbuat apa, kekurangannya di mana, kita tulis. Nah, terus kita evaluasi itu dari tulisan kita untuk dikembangkan di kemudian hari. Misalkan hari ini kita berbuat gini, terus ternyata kurangnya di sini-sini. Nah, kita evaluasi. Berarti kalau misalkan besoknya kita ada acara kayak gini, kita nggak boleh kayak gini-gini nih, kekurangannya kayak gini-gini gitu. Nah, dengan journaling ini juga kita dapat membuat mengeksplorasikan diri karena kita dapat menumpahkan apa yang dirasakan dan dipikirkan secara serta bisa dijadikan bahan evaluasi kan. Tadi karena journaling kayak diary, jadi semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan itu bisa ditulis di situ. Lalu yang ketiga itu caranya dengan menjadi pendengar yang baik. Nah, sebelum kita mengevaluasi diri, kita sebaiknya dapat menjadi pendengar yang baik. Dengan sikap terbuka kepada orang lain, kita dapat belajar mendengar secara objektif dan penuh kasih sehingga membantu kita bagaimana mendengarkan dialog dan pendapat batin kita sendiri secara objektif dan penuh kasih juga. Nah, sebelum mengevaluasi diri, kita sebaiknya menjadi pendengar yang baik karena untuk berlatih menjadi pendengar yang baik, kita menjadi objektif kepada orang lain. Nah, sebelum kan kadang kalau kita mengevaluasi diri ke diri sendiri kan kadang subjektif ya. Misalkan kita emang kelemahannya pemalas, tapi karena kita nggak mau dikatain pemalas, maka kita cenderung akan menilai diri kita yang baik-baik aja. Maka untuk menilai secara objektif diri sendiri, maka kita perlu untuk menjadi pendengar yang baik kepada orang lain gitu. Yang keempat adalah dengan cara umpan balik dari orang lain. Nah, karena kita udah menjadi pendengar yang baik, maka kita juga perlu untuk meminta pendapat kepada orang lain tentang diri kita. Nah, ini tujuannya untuk ya balik lagi untuk mengevaluasi diri kita. Nah, ketika menilai diri sendiri kan tadi karena kurang objektif ya, sehingga pendapat orang itu sangat dibutuhkan dalam hal ini gitu. Nah, karena sudah membangun self awareness itu sendiri, kita jika orang udah membangun self awareness-nya sendiri, maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama itu percaya diri. Nah, kalau orang udah paham sama dirinya, udah kenal sama dirinya, maka dia bakal pede-pede aja kayak ini kekuatan gue di sini, gue mau ngembangin gitu. Jadi dia pede-pede aja sama apa yang ada di dirinya karena dia udah kenal banget sama dirinya gitu. Nah, terus sama dia orang yang sudah mempunyai self awareness, dia akan kreatif karena dia udah tahu kekuatannya, dia udah tahu kelemahannya, maka dia akan cenderung membuat inovasi baru dengan kekuatan yang ada, terus dengan meminimalkan kelemahan yang ada gitu. Terus manfaat self awareness sendiri juga sebagai prediktor kesuksesan. Nah, orang yang mempunyai self awareness itu kan akan percaya diri gitu, akan kreatif. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang akan sukses. Terus dengan self awareness juga kita jadi mengetahui apa yang kita nggak suka, apa yang nggak suka. Jadi kita akan menghindari apa yang nggak suka, yang membuat mental kita nggak sehat gitu. Jadi kecenderungan untuk sukses itu lebih besar dibandingkan orang yang belum mempunyai self awareness. Lalu yang keempat, manfaatnya itu kita dapat mengendalikan diri kita karena kita sudah mempunyai self awareness. Kenapa begitu? Nah, kalau orang sudah mengetahui batas-batasannya, kelemahannya, apa yang dia suka, apa yang dia suka, nah dia lebih mampu mengendalikan dirinya. Misalkan dia nggak suka sama orang itu, nah dia mampu mengendalikan dirinya supaya dia nggak berhubungan sama orang itu, supaya dia nggak marah, supaya dia nggak kesel. Kan kalau marah sama kesel kan itu juga bisa memicu mental yang nggak sehat kan gitu.
Lalu yang kelima atau yang terakhir, manfaat dari self awareness itu adalah berkomunikasi lebih baik. Nah, karena tadi manfaat pertama itu percaya diri, jadi dia mampu berkomunikasi dengan orang lain lebih baik karena dia percaya dengan dirinya bahwa dirinya itu udah benar gitu, soalnya dia udah memahami dirinya sendiri gitu. Nah, jadi seberapa kenal kalian dengan diri kalian sendiri. Nah, di sini ada barcode dari referensi yang saya gunakan. Kalian bisa scan atau bisa di screenshot lalu nanti di scan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Anissa atas presentasi terkait dengan poster yang sudah dibuat ya. Di sini Anissa mengangkat tentang self-awareness. Ya, apa itu self-awareness dan bagaimana cara melakukannya, cara membangunnya ya, dan sampai dengan apa sih manfaatnya self-awareness ini. Gitu. Oke, nah teman-teman di sini ada yang mau bertanya mungkin ke Anissa? Apakah masing-masing selama ini mungkin sudah pernah tahu apa itu self-awareness dan bagaimana, dan kira-kira sudah mulai terbangun belum sih di diri masing-masing? Belum. Oh, Anissa sendiri langsung bilang belum. Oke, sulitnya di mana Anissa? Atau mungkin selama ini mungkin kan sudah dengar, oh ya awareness, self-awareness gitu. Mungkin ya udah cukup sering dengar gitu ya, tapi ternyata setelah mencari tahu lebih dalam baru oh ternyata seperti ini ya cara membangunnya, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini apa sih yang mungkin jadi kendala atau kira-kira untuk bisa mengimplementasikan membangun self awareness ini apa sih yang bikin sulit mungkin kalau ke Anissa? Saya mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri? Iya. Karena kan mengevaluasi diri itu harus objektif kan ya biar bisa mencapai self awareness itu sendiri. Nah, terkadang saya masih menilai diri saya secara subjektif gitu. Jadi terkadang saya menilai diri saya yang baik-baik aja gitu. Oke. Oke. Oh, maksudnya selama ini penilaiannya berdasarkan diri sendiri gitu ya, belum ya, misalnya minta masukan orang lain atau misalnya ada metode-metode khusus yang dilakukan untuk melakukan evaluasi diri gitu ya. Sehingga harapannya biar lebih tahu, tadi kan self awareness apa sih kelebihan yang dimiliki, apa sih area dari diri pribadi yang perlu dikembangkan, sehingga tadi ya bisa lebih kreatif, bisa lebih memprediksi kesuksesan karena tahu betul gitu ya aspek-aspek plus minusnya masing-masing sehingga tahu cara mengoptimalkannya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya menarik ya topiknya dan sangat bisa diimplementasikan secara langsung. Kayak tadi misalnya, sorry aku switch dulu ke bagian ininya, yang membangun self-awareness-nya, mengevaluasi diri, menjadi pendengar yang baik, journaling. Nah, journaling ini sebenarnya nggak harus nulis di buku ya. Kalau zaman sekarang mungkin termasuk di sosmed sebenarnya itu journaling ya. Kadang kan ada yang suka suka curhat mungkin di WA story atau di IG story gitu. Walaupun mungkin nggak secara langsung aku sedang nggak secara umum kan biasanya tersirat gitu ya, nggak yang benar-benar tersurat kayak nulis di diary gitu ya, tapi sebenarnya itu sudah arahnya ke sana gitu, sehingga apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, entah itu terkait diri sendiri atau terkait lingkungan atau terkait hal yang disuka, nggak disuka, yang happy, sad, angry dan lain-lain tertuangkan dan mungkin jadi reminder untuk diri kita sendiri ya, oh ternyata saya gini, manusia itu kan kadang lebih mudah mengingat hal-hal yang
tidak menyenangkan dibanding yang menyenangkan. Atau misalnya kalau disuruh nyari kekurangan diri sendiri tuh kayaknya banyak deh dibanding kelebihan gitu. Karena kita terbiasa, ya otak kita secara umum lebih mudah merecall hal-hal yang tidak menyenangkan dibanding yang menyenangkan gitu. Secara umum tuh memang manusia seperti itu. Sehingga kadang journaling ini dapat membantu kita untuk misalnya jadi yang ditulis nggak cuma hal-hal yang menyedihkan atau penderitaan gitu ya, tapi juga termasuk hal-hal yang happy dan sukses gitu untuk reminder ke diri sendiri, oh ternyata aku pernah punya pencapaian seperti ini. Sehingga suatu ketika kalau kita lagi drop katakanlah atau ngerasa gagal atau frustrasi atau apa gitu bisa jadi pengingat ke diri sendiri. Gitu ya. Oke. Baik, teman-teman ada yang mau direspon lagi mungkin atau oke, Nala? Ibu mau bertanya. Oke, silahkan. Terkait yang tadi Anissa paparkan ya mengenai membangun self awareness ini kan sudah dilakukan. Misalnya kita sudah melakukan seperti mengevaluasi diri, pokoknya hal-hal yang terkait untuk membangun self awareness tersebut. Tetapi hal tersebut tetap saja tidak terjadi gitu, tidak bisa membangun self awareness ini. Nah, adakah hal lain yang bisa dilakukan selain itu gitu? Terima kasih. Oke, baik. Anissa mau menanggapi, tadi Nala menyampaikan apabila sudah melakukan proses membangun self-awareness, tapi rasanya masih sulit gitu ya, dan belum bisa mengoptimalkan hasil dari mengetahui apa ya tentang ya diri sendiri gitu, proses self-awareness-nya, apa sih yang kira-kira perlu dilakukan, Anissa? Kasih Nala pertanyaannya. Nah, apabila udah melakukan 4 cara ini, tapi self awareness juga belum terbangun, mungkin bisa melatih untuk melatih mindfulness-nya untuk meningkatkan kesadaran diri. Kan mindfulness itu berhubungan dengan sadar mengarahkan pikiran kita ke dalam. Jadi kan kalau kita melatih mindfulness kita akan fokuskan ke diri kita sendiri. Nah, itu akan lebih dapat membangun self awareness-nya sendiri. Jadi, kalau kita memfokuskan pikiran kita ke diri kita sendiri, kita akan tahu nih kesukaan kita apa yang nggak suka, pasti tahu kan kalau kita fokus sama diri sendiri gitu. Menurut saya sih itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Anissa. Nala, ada yang mau merespon atau sudah cukup? Ibu, saya rasa sudah cukup. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, sama-sama. Iya, oke. Saya rasa untuk yang topik membangun self-awareness, kita cukupkan ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak Anissa sudah mempresentasikan poster kesehatan mental dengan topik jaga mentalmu dimulai dari memahami diri sendiri atau self awareness. Ya, terima kasih. Kita beri applause dulu. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke poster yang kedua ya. Poster yang kedua tadi Iin ya? Ya, oke. Silahkan Iin. Terima kasih untuk presentasi saya. Ada suaranya kan? Ya, sudah terdengar suaranya. Silahkan Iin. Ya, untuk saya ini kesehatan mental yang berjudul New Normal Mood Swing. Jadi mood swing itu apa sih? Kenapa harus new normal? Karena mood swing itu adalah salah satu perubahan suasana hati yang apa ya? Yang bisa dirasakan dan terlihat gitu. Kenapa terlihat? Karena banyak sekali orang-orang yang di saat pandemi kayak gini banyak yang kan banyak tuh di rumah, terus kerjaannya di rumah, terus belajar di rumah, segala sesuatu ada di rumah gitu kan, dan jarang keluar. Nah, ketika seseorang kayak selalu apa ya, kayak pandemi lagi kayak gini kan, pengen banget keluar, pengen banget apa ya,
bertemu teman-teman kayak gitu. Karena apa ya, pengen senang-senang bareng lagi gitu kan. Nah, karena mood swing ini kadang apa ya, banyak perubahan suasana hati yang tadinya seneng terus bisa jadi sedih, tapi sedihnya kayak sedih banget, senengnya seneng banget gitu kan. Tapi kayak apa ya, bercampur-campur gitu rasanya. Nah, ketika dasar dari mood swing ini kayak apa ya, suasana hatinya itu bisa disebabkan karena mungkin kelainan atau kayak banyak tugas atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita kayak banyak sekali masalah-masalah gitu. Otomatis mood swing ini terbangun gitu. Kenapa sih terbangun nih? Ada beberapa kondisi yang bisa disebabkan oleh mood swing. Nah, yang pertama kondisi hormon. Nah, jadi karena kondisi hormon ini banyak apa ya, dialami oleh perempuan ya, ketika contohnya sedang PMS gitu kan. Nah, dalam segi hormon ini kelompok yang memiliki kemungkinan besar mengalami perubahan suasana hati. Jadi biasanya dialami oleh anak remaja, terus wanita hamil, terus atau wanita menopause. Jadi wanita menopause itu kayak kelompok yang memiliki kemungkinan besar mengalami perubahan suasana hati yang suasana hatinya itu terkait dengan perubahan hormon. Nah, lalu ada penyebab kedua. Nah, di penyebab kedua ini adanya ketidakseimbangan kimia di otak. Nah, jadi dia itu hubungannya kayak hubungannya dengan obat-obatan, kayak zat kimia otak itu kayak obat-obatan kayak serotonin, terus dopamin. Nah, jadi ketika apa ya, ketidakseimbangan zat kimia otak ini nggak bisa diatur, itu bisa menyebabkan mood swing gitu kan, atau berubahnya suasana hati. Terus ada penyakit tertentu. Nah, dari segi penyakit tertentu itu faktornya juga bisa dari penyakit gitu. Contohnya kayak kerusakan paru-paru atau ginjal, terus jantung. Jantung kan biasanya kita lagi marah juga jantung kita ketika sakit, jantungnya ketika sakit kita juga bisa mengalami apa ya, kondisi mood swing gitu kan. Terus ada zat kimia tadi kan kayak apa ya, dari obat-obatan juga gitu kan. Terus ada kelainan dari otak gitu. Nah, lalu yang terakhir dari gangguan mental. Nah, dari segi gangguan mental ini bisa dikaitkan dengan depresi, stres gitu kan. Terus ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar juga bisa mempengaruhi sebagai faktor yang membuat mood swing itu terbangun gitu. Terus ada penyakit tiroid tadi dari penyakit ya. Maksudnya dari gangguan mental itu ada kepribadian ambang, terus ada skizofrenia gitu kan. Skizofrenia mungkin kalau kita kaitkan dengan mood swing ini, ketika mood swing itu udah nggak bisa diatasi atau ya udah parah gitu kan. Terus ada ADHD yang sukanya nggak mau diem gitu kan, dan fokusnya itu kurang. Lalu gimana sih kita buat mengatasi mood swing ini gitu kan? Ada 3 cara untuk mengatasi mood swing. Jadi mood swing yang bisa diatasi ini mungkin mood swing yang masih bisa kita apa ya, masih bisa kita kurangin tanpa perawatan khusus gitu kan. Tapi untuk mengatasi mood swing ini mungkin kita bisa dicegah atau bisa apa ya, kita atasi sendiri untuk mengurangi mood swing ini. Nah, yang pertama menjalani gaya hidup sehat. Menjalani gaya hidup sehat ini dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, terus olahraga yang teratur, tidur yang cukup, gitu kan. Nah, soalnya ketika kita mengalami perubahan hormon, itu apa ya,
sangat mengganggu gitu loh, sangat mengganggu. Mungkin bisa jadi apa ya, agresi gitu, agresi bisa terbangun ataupun pokoknya bisa apa ya, sampai apa yang ingin kita lakukan itu terhambat gitu loh. Nah, jadi bisalah kita untuk menjaga pola pola hidup yang sehat gitu kan, dengan olahraga, terus tidur yang cukup, karena begadang juga emang bisa meningkatkan rasa kita dalam meningkatkan stres gitu, karena yang harusnya kita tidurnya mungkin 7 jam untuk orang dewasa kan biasanya 7 jam atau 5 jam, kebanyakan 6 gitu kan. Malah harus tidurnya 3 jam gitu, 3 jam atau 4 jam saja. Itu kan melebihi kapasitas yang harusnya kita itu mendapat istirahat yang cukup gitu. Ketika kegiatan kita banyak, itu kan sangat sangat tidak dianjurkan gitu kan, untuk sangat tidak dianjurkan untuk apa ya, untuk bisa maksud saya sangat dianjurkan untuk bisa apa ya, menangani apa ya, mood swing itu dengan individual gitu kan, dengan gaya hidup sendiri gitu. Karena kalau kita misalnya kan banyak apa ya, banyak anak-anak gitu kan, anak-anak atau orang dewasa yang di Jakarta merantau atau di mana, pokoknya melakukan kehidupan itu secara individu gitu. Ketika tidak ada orang yang apa, ketika tidak ada orang yang membantu kita, setidaknya kita bisa mengatasi sendiri gitu. Ketika tidak bisa mengolah stres dengan baik atau menjaga mood dengan stabil, itu bisa kita apa ya, rujukan gitu kan ke konsultasi gitu kan. Terus ada membuat mood diary. Nah, dari segi mood diary ini kita bisa nih mencatat gitu, mencatat kepribadian dari pola-pola yang bisa membuat mood swing ini terbangun gitu kan. Ketika mood swing terbangun, kayak aku mau PMS nih 5 hari sebelum apa ya, mengalami datang bulan gitu. Aku kenapa ya marah kayak gini. Terus ketika misalnya kita belum tahu nih, oh kalau mau datang bulan 5 hari sebelum datang bulan itu aku udah PMS belum ya gitu. Kok teman-temanku kayak gitu. Atau kenapa aku kok sering marah-marah sebelum apa ya, sebelum datang bulan gitu kan, itu kan bisa gitu. Ataupun ketika banyak apa ya, banyak tugas, terus banyak pekerjaan, terus kita kekurangan istirahat, itu bisa kita catat, oh aku kekurangan ini, kenapa aku apa, banyaknya mood swing ketika di dalam kamar gitu kan. Aku kesel, terus aku marah gitu kan ketika orang lain mengganggu ketenanganku gitu. Karena bisa jadi dari pikiran kita sendiri gitu. Dari pikiran kita yang menginginkan apa ya, semua itu selesai gitu. Jadi kita itu bisa membuat mood diary sendiri, dicatat. Walaupun sebenarnya kita itu pengen senang-senang, tapi ketika kita tidak punya budget atau mau kemana-mana itu harus ada sesuatu yang bisa membayar gitu kan. Biasanya kan kalau kita keluar kan kayak harus ada duit nih, mungkin ada seseorang yang kayak gitu kan. Kalau ada pun temen yang bisa menggratisi itu kan dari mood swing itu kita langsung oh iya udah tenang gitu, ada yang mau bayarin walaupun nggak jadi berangkat gitu, ya udah nanti aku bayarin gitu atau bagaimana gitu kan, bisa mood swing ini apa ya, reda gitu walaupun suka nggak jadi berangkat gitu. Dari segi mood apa ya, mood diary, kalaupun mood diary ini tidak bisa diatasin gitu kan, maksudnya nggak bisa kita lanjutin gitu, kayak nulis mulu apa ya, males, bosen kayak gitu kan.
terus yang terakhir dari konsultasi ke psikiater. Nah, kita itu bisa berkonsultasi ketika mood swing ini udah mungkin bisa dikatakan parah ya. Nah, bisa dikatakan parah kenapa? Karena udah sering terjadi gitu. Misalnya sehari ini udah berapa kali gitu. Tapi misalnya kejadiannya cuma sehari, cuma lama gitu, itu masih normal gitu kan. Tapi kalau misalnya udah 1 bulan atau 3 minggu, itu kan ibaratnya udah parah ya. Jadi dianjurkan untuk konsultasi ke psikiater. Jadi karena mood swing ini ketika sudah parah itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari gitu kan. Jadi bolehlah kita untuk merujuk diri kita ke konsultasi ke psikiater atau kayak kalau nggak ke psikiater ya konseling gitu kan, ke psikolog gitu, ke sesi psikolog, terus biar penyebabnya itu bisa diketahui gitu. Kenapa kamu menjadi mood swing gitu kan? Kan karena tadi ada faktor-faktornya gitu kan. Dari segi penyakit atau gangguan mental, terus ada dari mungkin kelebihan dopamin atau kelebihan serotonin gitu. Jadi kalau kita udah konsultasi ke sesi psikolog, konsultasi gitu kan, bisa kan nanti dirujuk lagi ke psikiater gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Iin, atas presentasinya yang tadi ada new normal juga ya, tapi new normalnya terkait mood swing ya. Oke, nah teman-teman di sini tadi Iin sedikit banyak menggambarkan kondisi mood swing itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Nah mungkin sudah pasti sering banget gitu ya dengar lagi mood swing apa gitu. Nah mood swing itu apa sih dan kira-kira teman-teman di sini adakah yang mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan ke presentan hari ini Iin terkait dengan tadi materi yang disampaikan. Silahkan, jika ada. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan Anissa. Tadi di bagian penyebab mood swing itu kan lebih ke faktor biologis sama psikologis, seperti hormon, terus penyakit, terus kelainan pada otak ya, itu sama gangguan mental. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada faktor lingkungan yang menyebabkan orang itu mood swing gitu? Kan terkadang mood swing itu karena ada kejadian, misalkan ada kejadian nggak enak, terus dia tiba-tiba bete, terus tiba-tiba temannya melawak, terus tiba-tiba ketawa, itu kan moodnya naik turun kan ya. Itu apakah ada faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang itu mood swing gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nisa. Nah, Iin, silahkan jika mau merespon tadi selain dari faktor biologis, misalnya kesehatan fisik gitu ya, dan juga kesehatan mental, apakah ada faktor-faktor di luar itu, misalnya pengaruh lingkungan gitu ya, atau misalnya pengaruh sosial dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi kecenderungan mood swing gitu pada seseorang. Itu mungkin Iin. Boleh dicoba dijawab, nggak apa-apa, silahkan. Baik, Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Jelas banget dari segi lingkungan itu ada faktor dari lingkungan, karena ya tadi yang Anissa tanyain itu sudah menjadi contoh ya, bahwasannya ketika ada kejadian apa, atau ketika ya untuk anak-anak muda lah ya, ketika diputusin jadi bete, udah nggak punya pacar gitu kan, sedangkan dari teman-temannya itu bisa kan dari faktor teman juga, teman-temannya pada punya pacar, aku putus hari ini gitu kan udah jadi mood swing banget itu kan, jadi suka nangis nggak jelas, terus lihat
video ngelawak gitu kan, ketawanya jadi kenceng gitu, terus terlalu bahagia gitu. Ada kalanya bahagia itu bahagia yang normal gitu. Tapi kalau lagi mood swing itu kan bahagianya kayak canggung banget gitu. Ketika orang-orang lain tertawanya biasa aja, maksudnya ya bahagia biasa gitu, orang normal. Tapi kalau lagi mood swing itu kan ketawanya itu ada mungkin ketawa sambil nangis gitu, tapi ketawa sambil nangisnya ini ada sebabnya gitu, punya faktor sendiri. Kenapa sih dia bisa ketawa sambil nangis ataupun nangis tapi sambil ketawa gitu. Cuma dia itu ada faktornya gitu. Kan ada tuh yang normal ya, normal dia itu nangis tapi sambil ketawa gitu kan. Tapi itu lagi emang dia normal gitu. Tapi kalau lagi mood swing ini misalnya kita dilawakin sama teman-teman gitu kan. Kita lagi mood swing nih, mood swing karena apa ya, mungkin tugasnya nggak diterima sama dosen atau apa ya, lagi apa mungkin bisa jadi dicuekin sama kakak tingkat gitu kan, mau nugasin apa-apa gitu, mau minta tolong tapi susah gitu. Jadi kan mood swing-nya ini apa, terbangun gitu. Nah, ketika kita lagi dihibur sama teman-teman gitu kan suka ketawa, kalau nggak ketawa nangis gitu. Nangisnya itu ya nangis sedih gitu kan. Jadi disitulah mood swing ini terbangun. Nah, dari segi mood swing ini emang banyak dialamin sama anak-anak muda sih gitu kan. Karena ya mungkin banyak perubahan dari apa ya, mungkin perubahan fisik, mental gitu yang harus apa ya, mungkin dari perkembangan dari umur gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Iin atas jawabannya. Anissa sudah cukup atau ada yang mau direspon kembali atau teman-teman yang lain? Oke. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ke Iin atau sudah cukup? Oke. Baik, saya sedikit menambahkan mungkin ya Iin ya. Tadi mungkin yang dimaksud Iin secara umum memang mood itu kan ada mood manik ya, mungkin kalau sambil di-refresh pas belajar psikologi abnormal gitu-gitu ya, ada manik atau mania, mood manik gitu ya, yang cenderung energinya berlebih gitu ya, mungkin beberapa orang menganggapnya seperti kayak happy berlebih gitu, nggak selalu happy sebenarnya, tapi kayak misalnya orang tuh kayak energinya nggak habis-habis gitu, kayak pakai apa ya, misalnya baterai tertentu gitu misalnya, dan apa kayak misalnya orang bercandaannya, wah baterainya lagi full nih gitu, sehingga kayak aktivitas apapun tuh kadang bisa bahkan sampai nggak bisa tidur gitu-gitu karena energinya saking berlebihnya gitu. Itu mood panik gitu ya. Terus lawannya itu mood depresif. Jadi kan mood secara umum ada dua itu ya. Jadi kalau mood swing berarti perpindahan antar mood itu tuh terlalu cepat gitu. Terus kemudian mood depresif. Kalau depresif itu memang cenderung kebalikannya ya. Kalau tadi energinya kayak full charging, nah kalau ini kayak baterainya udah mau habis gitu, jadi kayak butuh di charge lagi gitu, jadi kayak energinya udah mulai apa berasanya kayak kurang banget gitu. Terus kemudian mungkin juga diikuti dengan emosi-emosi yang mengikutinya gitu ya, bisa jadi sedih atau marah dan lain sebagainya gitu. Nah, perpindahan moodnya itu kalau mood swing berarti perpindahan moodnya cukup cepat gitu. Nah, kadang ada juga yang cenderung mirip-mirip kayak bipolar ya. Itu pernah ya. Masih ingat ya bipolar? Kalau bipolar itu kan seseorang punya kecenderungan gangguan psikologis, jadi perpindahan antara dua mood itu. Nah, biasanya kalau sudah arahnya ke psikologi abnormal, makanya mungkin tadi Iin cukup banyak membahas terkait aspek-aspek fisiologis dari kesehatan fisik dan kesehatan mental, bahkan tadi misalnya merujuk ke psikiater dan lain sebagainya. Karena memang kalau sudah terdiagnosis
gangguan gitu ya, tadi misalnya ada schizofren dan lain sebagainya, itu memang tidak cukup hanya konseling gitu ya, harus sampai ke psikiater karena perlu treatment psikofarmakologi atau obat-obatan seperti itu ya. Tapi untuk mood swingnya biasanya kalau bipolar ada periode waktunya yang kita bisa tandain biasanya gitu, jadi nggak mendadak gitu. Jadi biasanya kalau kalian belajar itu kan ingat ya kayak ada periodenya, makanya butuh, tadi sebenarnya sudah ada journaling emosi ya kalau nggak salah ya, kan kayak apa ya, memantau gitu, misalnya emosi hari ini seperti apa, minggu depan seperti apa. Nah itu sebenarnya tujuannya juga untuk memantau fluktuasi emosinya itu seperti apa, karena nanti jadinya bisa diprediksi gitu. Oh habis depresi nih gitu moodnya. Biasanya kalau dari pemantauan journaling emosinya itu setelah 2 minggu tuh biasanya di minggu ketiga, minggu keempat itu biasanya mulai muncul tuh. Jadi sehingga bisa diantisipasi gitu biasanya. Ya, sehingga support sistemnya termasuk lingkungan sosialnya bisa lebih aware, bisa lebih support gitu ya apa yang perlu dilakukan. Dianya sendiri juga punya awareness ke arah sana. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita beri applause ke Iin ya. Terima kasih Iin, presentasinya sangat menarik. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, tadi Nala ya, yang ketiga ya. Oke, baik, silahkan Nala dipersiapkan presentasi posternya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, ya. Sudah, Nala. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lepas dari perasaan insecure. Kita bisa kok lepas dari perasaan insecure. Nah, pada slide berikutnya biasanya insecure itu seperti kata-kata yang sudah saya tampilkan di gambar ini. Nah, ini kata-kata yang sering muncul ketika orang mengalami insecure. Biasanya gini, duh, gue insecure banget nih sama baju gue karena lihat baju orang lain lebih bagus dari kita, ataupun kok nggak enak banget nih, nggak nyaman gitu, tapi lihat pakaian temen kok bagus banget gitu. Kemudian ada juga kata-kata seperti ini, muka dia tuh glowing banget. Nah, sedangkan punya kita itu kayak kentang banget gitu. Bahasa anak zaman sekarang itu kalau lihat muka burik punya sendiri, kemudian lihat orang lain pada glowing, apalagi seperti banyak di sosial media ya seperti TikTok, kan pada glowing tuh. Nah, biasanya dia menyalahkan diri sendiri dengan ngatain mukanya kentang gitu. Kemudian juga, kok rambutku keriting ya gitu. Ketika lihat orang rambutnya lurus, kemudian bagus. Nah, biasanya dia akan mengatakan kepada dirinya seperti itu. Terus juga di sini ada, kenapa sih orang-orang itu cakep-cakep banget ya gitu. Itu gue kapan bisa kayak gitu? Biasanya orang-orang kayak gitu juga dia sudah melakukan hal-hal supaya dia itu bisa terlihat lebih cantik di mata orang lain, seperti dia skincarean lah atau apa gitu, ataupun make up juga dia bisa gitu. Kemudian juga banyak kata-kata di sini seperti seketika jiwa insinyur salah gitu. Jiwa insecure saya itu meronta-ronta ketika kita lihat orang lain lebih cantik dari kita, fisiknya lebih bagus dari kita, kemudian kemampuannya juga lebih baik dari kita gitu. Nah, di sini itu siapa sih yang nggak pernah merasa insecure? Apalagi di mana zaman sekarang itu hidup dengan penuh apapun itu di sosial media. Ada di TikTok lah, ada Instagram lah, ataupun Facebook, ataupun YouTube, dan lain-lainnya. Nah, kata insecure ini saat ini banyak sekali diperbincangkan di kalangan remaja. Bahkan yang saya ketahui juga, kalangan anak kecil zaman kita itu masih belum paham gitu, apa itu insecure. Anak sekarang, anak kecil yang kelas 5 atau kelas 6 SD, itu mereka sudah paham apa itu insecure gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu insecure sendiri gitu. Pengertian insecure sendiri itu salah satu kondisi mental ketika kamu merasakan cemas, ketakutan berlebihan atas kekurangan yang kita miliki, atau bahkan merasa kita mampu untuk menjadi seperti orang lain.
Biasanya kita melihat orang lain lebih bagus dari kita, baik dalam beberapa hal seperti fisiknya, biasanya yang paling lebih ditekankan itu fisik, karena bisa kita lihat, kemudian dari faktor pakaian yang dia gunakan, kemudian dari gaya hidupnya juga, kemudian dari prestasi ataupun akademik. Tapi yang lebih menonjol di zaman sekarang itu orang akan lebih dipandang ketika fisiknya itu menarik atau penampilannya itu menarik. Nah, tahukah kamu bahwa insecure ini membuat kamu kurang berkembang dan menjadi orang yang kurang percaya diri? Dari beberapa hal yang kita lihat orang lain, kita menganggap diri kita buruk dan kita menganggap orang lain itu lebih baik dari kita, maka ini akan menyebabkan kita itu menjadi kurang berkembang. Kemudian kita juga nggak percaya diri. Contohnya kita nggak percaya diri zaman sekarang itu banyak karena kondisi COVID-19 ya, jadi kita dianjurkan untuk memakai masker, diwajibkan. Pada orang-orang zaman sekarang itu, masker malah digunakan untuk menutup muka karena dia insecure dengan mukanya sendiri yang melihat orang lain lebih cantik dari dia gitu. Menganggap dirinya kentang atau burik lah, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih aku merasa insecure sebagai remaja? Biasanya kata-kata ini juga kadang timbul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Beberapa penyebab insecurity ini pada remaja diantaranya yaitu permasalahan mengenai pendidikan. Kemudian seperti nilai akademik, dia lebih pintar dari kita, dia nilainya lebih bagus dari kita, kemudian orang itu IPK-nya lebih besar juga dari kita gitu. Kemudian ada gagal mencapai suatu prestasi. Ketika kita gagal, kita melakukan suatu prestasi, kemudian misalkan mengikuti perlombaan, tapi kita gagal gitu perlombaan tersebut. Nah, kita insecure melihat orang yang berhasil mengikuti perlombaan itu. Kemudian hingga kita itu merasa gagal memenuhi ekspektasi orang tua. Karena orang tua itu berekspektasi kepada kita bahwa kita mampu dengan prestasi itu, tapi nyatanya kita gagal untuk melakukan prestasi tersebut untuk mencapainya. Gitu. Nah, ada pula permasalahan yang disebabkan oleh kondisi sosial. Di sini seperti merasa tidak punya teman untuk berbagi cerita. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak di kalangan kita sebagai mahasiswa. Semakin sedikit circle pertemanannya, mereka akan semakin sedikit juga saya bisa mencurahkan isi hati saya itu ke siapa sih gitu, nggak punya teman, ataupun dia dicurahkannya di status di Facebook, kemudian status di WhatsApp, ataupun di Instastory di Instagram. Nah, itu biasanya gitu. Semakin besar kita akan semakin percaya bahwa diri kita itu tempat curhat yang paling utama gitu, bukan orang lain. Malah banyak kita yang lebih berfokus pada orang lain. Kita lebih bisa mendengarkan kata-kata orang lain. Mungkin dengan kita cerita ke orang lain juga itu bisa membantu menyelesaikan apa yang sedang kita yang persoalan yang sedang terjadi di diri kita. Mungkin itu juga. Kemudian ditolak oleh lingkungan sosial. Nah, biasanya kita bergabung dengan circle pertemanan, tapi pertemanan itu membuat kita insecure ketika dia, kok baju kamu gitu sih? Kok nggak matching sih? Kok nggak kayak kita sih? Nah, itu kan bisa membuat kita insecure juga. Itu secara otomatis kita ditolak oleh lingkungan sosial kita. Terus juga bisa seperti kurang populer. Nah, kita tidak terlalu dikenal banyak orang, seperti kita sebagai kakak tingkat atau yang sudah semester 5, kita tidak dikenal oleh adik kelas kita gitu. Terus kita melihat teman kita yang lebih dikenal dari kita. Nah, itu kita juga bisa insecure. Padahal itu tidak boleh dilakukan karena kapasitas orang-orang itu berbeda. Nah, itu bisa mengecewakan orang-orang terdekat. Kemudian juga selanjutnya persoalan body shaming dan beauty standar yang sedang marak terjadi. Kadang kita menganggap badan kita, kok gue gemuk sih, kok lihat orang lain kurus, gue pengen kurus deh kayak dia gitu. Terus juga kita lihat kok orang lain cantik sih, sedangkan gue kecantikannya standar banget dah, gini-gini aja gitu. Itu biasanya kata-kata yang sering banget dilontarkan oleh anak remaja zaman sekarang. Nah, yang selanjutnya itu akibat dari insecure. Di sini ada beberapa akibat yang bisa terjadi karena insecure itu sendiri. Yaitu takut berinteraksi dengan orang lain. Kita menjadi takut bersosial, kita menjadi takut untuk berbicara depan umum, karena kita, gue mah gini dah, nggak mau gitu, berbicara depan umum untuk sekedar mengungkapkan argumen atau pendapat dia, karena dia merasa, nggak bisa apa-apa. Padahal itu dia sendiri mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk dia mengucapkan argumen itu gitu. Tapi karena insecure-nya tadi, jadi dia tidak meluapkannya.
Di sini juga akan berpikiran, apakah aku akan diterima di lingkungan ini? Nah, itu biasanya muncul di benak kita. Bakal diterima nggak ya ketika saya bergabung dengan orang itu? Mereka bakal gimana gitu sama kita? Apakah mereka bakal ilfeel atau bakal menerimanya seperti layaknya teman-temannya yang lain gitu? Nah, ini gimana kalau aku nggak diterima di sini? Itu juga biasanya kata-kata yang bergelut di pikiran kita yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Itu juga dari insecure akibatnya. Dan semua pikiran negatif lainnya, seperti pikiran-pikiran lain. Mereka akan menilai dirinya sendiri rendah dan tidak percaya diri. Kita menganggap diri kita itu lebih rendah daripada orang lain gitu. Karena kita tidak menunjukkan kemampuan kita, tetapi kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan yang orang lain miliki. Padahal orang lain itu juga tidak menunjukkan kekurangannya gitu di depan kita. Kita hanya tahu kelebihannya saja. Padahal kan semua orang mempunyai kapasitas masing-masing, ada kekurangan dan ada kelebihan. Begitupun sebaliknya, orang mempunyai kelebihan, pasti orang juga mempunyai kekurangan. Nah, selanjutnya di sini ada mungkin ada contoh ya, ada contoh kata-kata yang marak banget zaman sekarang yang kemarin sempat trending banget. Dia tampan banget pakai jeans itu gitu. Pak, dia itu kayak mau beli gitu jeans itu kayak yang kemarin model Dilan tuh yang untuk laki-laki ataupun perempuan itu banyak yang menggunakan kan. Biasanya itu gara-gara kita tuh melihat temen yang mampu punya gaya style itu gitu, terlihat menarik. Sepertinya kalau kita pakai juga kita bakal menarik gitu kayak dia. Kemudian diposting di Instagram, kemudian kita juga mengikuti gaya style orang lain supaya bisa mengikuti tren dan yang sedang terjadi sekarang gitu, mengikuti perkembangan zaman dari mulai style gitu. Di sini menganggap orang-orang itu lebih menarik, kayak misalnya kamu itu lebih cantik ya daripada aku. Padahal taraf kecantikan seseorang itu bisa dilihat dari hatinya. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Tapi di zaman sekarang taraf kecantikan itu dilihat dari apalagi kapasitas negara Indonesia itu yang pertama putih, kemudian langsing gitu, parasnya menawan, nah itu biasanya. Dan itu juga sering dikatakan kepada perempuan dan akibatnya bisa menimbulkan perempuan tersebut semakin merasa insecure apalagi tentang fisik. Nah, dari sini kita itu sering membandingkan diri kita dengan orang lain dari yang tadi saya bilang, ketika perempuan tersebut sering melihat akun Instagram orang lain yang memiliki postur badannya yang menurut dia itu bagus dan menarik, kemudian membandingkan diri sendiri dengan orang tersebut, gitu yang kemudian tidak percaya diri. Dan itu juga salah satu penyebabnya ketika kita terus-terusan melihat di media sosial orang lain yang lebih cantik, orang lain yang parasnya menawan, orang lain yang postur tubuhnya lebih langsing dari kita, itu semakin menumbuhkan insecure pada diri kita. Nah, di sini ada contoh kasusnya juga. Salah satu contoh kasusnya yaitu perempuan di usia produktif sering ditanya kapan menikah. Apalagi pada usia kita, ketika berkumpul dengan keluarga, yang pertama ditanya, udah punya calon belum? Kapan menikah? Kapan nyusul? Apalagi kalau kita kondangan, kapan nyusul? Kan sedangkan mereka tahu kita sedang menempuh pendidikan yang belum selesai gitu. Kemudian juga atau hingga kerap mengalami pelecehan seksual. Biasanya itu dari laki-laki ke kita itu sering dilecehkan kita sebagai perempuan. Bila kita melihat contoh video di TikTok ataupun perempuan yang mengumbar auratnya gitu. Nah, itu kan otomatis di kolom komentar mereka bahkan kata-kata yang tidak pantas sebagai laki-laki ucapkan kepada perempuan gitu. Ada insecure yang kerap dihadapi oleh laki-laki adalah saat ia berusaha memenuhi konstruksi sosial tradisional, yakni sebagai laki-laki ideal harus dapat menjadi pemimpin, membuat keputusan, serta mapan secara ekonomi. Lalu apabila mereka tidak dapat memenuhi idealitas tersebut, maka akan dianggap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang laki-laki itu akan dipandang kurang baik ketika dia menikah, kemudian dia belum mempunyai pekerjaan. Nah, itu pasti akan dianggap kamu mau hidup apa, mau makan cinta gitu kan, menikah kan tidak gitu kan. Pasti laki-laki yang dipandang pertama itu, apalagi di zaman sosial gitu, di keadaan sosial zaman sekarang, kamu kerjanya apa, kemudian mapan apa enggak, gajinya berapa, itu biasanya yang sering dilontarkan. Itu insecure yang terjadi pada laki-laki.
Nah, ini cara mengatasinya dari beberapa kasus insecure yang terjadi untuk remaja, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, dan compare yourself to others people. Nah, di sini itu kita harus jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus percaya diri bahwa orang juga mempunyai kekurangan, kita juga mempunyai kelebihan, dan kita harus mengembangkan kelebihan kita, jangan terus-terusan melihat kekurangan kita gitu. Kita kalau terus-terusan memandang orang lain, tidak akan ada selesainya kita insecure terhadap orang lain. Harusnya kita itu semakin terus mengembangkan apa yang kita punya, skill yang kita miliki gitu, untuk melawan rasa insecure tersebut. Kemudian yang kedua, love yourself. Ini tuh berarti kita mencintai diri kita. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak terus-terusan kita mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki. Kemudian do your best. Nah, lakukan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Ini apa yang kamu bisa. Misalnya, jika kamu suka menari, rutinlah latihan menari seminggu 2 kali. Dengan begitu kamu akan menemukan potensimu. Dari hal-hal yang kita itu tadinya insecure dengan orang-orang yang fisiknya bagus, tapi kita punya kemampuan menulis kita lebih baik dari mereka gitu. Nah, kita bisa saja terus-terusan seperti curhat di buku, kemudian apa laluan itu dari curhatan kita mungkin bisa dikembangkan karena kita semakin terlatih, bisa menjadi sebuah cerita ataupun novel yang lebih bagus ataupun cerpen. Kemudian cara mengatasi yang selanjutnya, jika ingin sukses keluarlah dari zona nyaman. Ini ada beberapa nyaman yang terjadi pada diri kita itu seperti supaya kita nggak mau beresiko, saya masih tetap aja berada di zona nyaman ini gitu, supaya hidup nggak mau ada beban. Maka dari itu untuk mengatasi insecure kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus masuk ke zona belajar. Zona belajar ini seperti apa? Seperti kita menemukan hal baru, kemudian kita tekuni. Terus kita juga harus mempunyai keteguhan atau niat bahwa gue bisa nih melakukan hal ini gitu. Kemudian juga kita mengambil kesempatan pada zona belajar ini. Kesempatan apa nih yang ada di depan mata kita, kita harus lakukan. Ketika gagal, kita harus mencoba lagi, bukan malah semakin putus asa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, cara mengatasinya yaitu your life is a good mindset. Ini karena kita harus diubah mindset kita gitu. Kita harus memiliki pandangan yang baik tentang diri kita maupun orang lain. Jadi kita itu jangan, apapun yang kita pikirkan kan itu akan menjadi tindakan kita. Nah, ketika pikiran kita jelek, pola pikir kita jelek, maka tindakan kita juga akan jelek. Tetapi kalau kita pola pikir kita bagus, kemudian kita yakin bahwa kita mampu, itu juga akan semakin baik kepada kita dan kita bisa melawan insecure itu. Nah, ini referensi yang saya ambil mengenai kita bisa keluar dari insecure ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Nala. Tadi sudah mempresentasikan hasil penyusunan poster psikoedukasinya ya, yang secara spesifik memang mengangkat topik tentang insecure pada remaja gitu ya, yang topik yang sangat umum, udah mulai nyebut insecure gitu, pasti udah ada gambaran mungkin persepsi yang sama gitu ya antar teman-teman yang khususnya di kelompok usia remaja. Oke, baik teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi tadi materi yang disampaikan oleh Nala, silahkan. Saya mau nanya, Bu. Oke, silahkan Anissa. Nah, tadi kan dijelasin kalau insecure itu kan kayak perasaan gak nyaman akan sesuatu di diri kita kan. Nah, yang dijelaskan kan itu kalau bisa dilihat sisi buruknya insecure kan ya, kayak dampak buruknya, terus penyebab-penyebabnya. Nah, menurut Nala, apakah insecure itu dibutuhkan gitu? Maksudnya kan beberapa situasi itu kan sebenarnya insecure dibutuhkan ya, kayak misalkan gue insecure nih sama nilai dia gitu, dia nilainya bagus, gue enggak.
Nah, itu kan berarti insecure itu kan kalau kita punya sifat insecure, berarti kita, oh ini berarti dia bagus, gue jelek gitu. Berarti akan ada, maksudnya timbul keinginan buat jadi kayak dia gitu kan. Jadi menurut saya insecure itu nggak semata-mata jelek, jadi ada kapasitasnya gitu. Jadi insecure juga dibutuhkan untuk beberapa situasi. Jadi menurut saya insecure nggak selalu buruk gitu. Jadi ada beberapa situasi yang membutuhkan insecure itu sendiri untuk kita lebih maju, lebih berkembang gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Anissa atas respon dan komentarnya ya terkait apa ya, insecure itu apakah memiliki sisi positif sehingga harapannya bisa memacu orang tersebut menjadi lebih baik gitu ya tadi ya Anissa ya. Oke, Nala atau mungkin teman-teman di sini itu Nala dulu ya. Nala ada yang mau direspon dulu dan juga teman-teman nanti kalau ingin menanggapi gitu ya, apakah insecure ini memiliki sisi positif gitu ya. Oke, silakan. Baik Ibu, baik Anissa, terima kasih. Mungkin atas tanggapannya serta pertanyaannya yang tadi, terus tanggapan yang Anissa berikan bahwa insecure itu mempunyai sisi positif. Tadi juga saya sempat mengulas bahwa kita itu, kan insecure itu ketika kita melihat hal lain pada orang lain, terus kemudian kita melihat kekurangan pada diri kita, tapi kita tidak merubahnya, nah itu termasuk dari isi insecure itu gitu. Contohnya tadi pada zona nyaman gitu. Nah, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, nah kita harus melakukan pada zona belajar. Contohnya pada tadi Anissa mencontohkan pada prestasi akademik ya. Itu bisa dilakukan, dicontohkan, dia nilainya bagus, kemudian kita mau. Nah, yang disebut insecure di sini itu pada sisi negatifnya, dia tidak melakukan perubahan ketika melihat orang lain